kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki hari kelima pencarian terhadap 8 pekerja yang terjebak di lubang tambang emas di Banyumas belum juga membuahkan hasil karena genangan air masih tinggi. Anggap Polda Jawa Tengah salah tangkap, warga desa Telogo Ayu di Pati menyegel kantor desa dan mendesak kepala desa mereka dibebaskan. Atasi krisis air bersih, polisi di Grobogan menerobos kawasan hutan untuk mengantar air bersih kepada warga di pelosok dan hutan yang sulit dijangkau. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan pekerja tambang di Banyumas. Mereka adalah pemilik lahan dan pengelola tambang. Para tersangka dianggap paling bertanggung jawab terhadap 8 pekerja yang hingga kini belum ditemukan. Kepolisian Resor Kota Banyumas menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus terjebaknya 8 pekerja di lokasi tambang emas rakyat di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas. Mereka terdiri dari 1 pemilik lahan dan 3 pengelola tambang. Penetapan 4 tersangka dilakukan setelah polisi memiliki bukti yang cukup dari keterangan 23 saksi. Keempat tersangka dinilai paling bertanggung jawab di balik nasib 8 pekerja yang hingga kini masih terjebak dalam lubang tambang. Gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin dan kita menetapkan 4 orang tersangka. Di mana 4 orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik tambang, pemilik lahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya tanah hasil galian, alat penyedot air, dan alat yang digunakan pekerja untuk mendambang emas. Para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Mardianto melaporkan dari Banyumas. 9 perlintasan kereta api di wilayah Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak tidak memiliki palang pintu. Tidak adanya palang pintu menjadi langganan kecelakaan kereta api. Perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Meragen, Kabupaten Demak seperti ini tampak berbahaya. Dari pantauan Polsek Meragen, ada sekitar 9 perlintasan kereta api di wilayah Kecamatan Meragen yang tidak memiliki palang pintu. Ke-9 perlintasan berada di 3 desa, yakni Desa Kembangarum, Desa Brumbung, dan Desa Kalitengah. Tidak ada palang pintu menjadi salah satu penyebab kereta api seperti yang terjadi pekan lalu saat sebuah mobil pickup tertabrak kereta api Banyu Biru jurusan Solo Semarang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut setelah 2 orang berhasil keluar sesaat sebelum kereta api menghantam mobilnya. Dan laka kereta ini rata-rata karena kurang hati-hatinya masyarakat dan karena memang palang yang tidak ada itu akhirnya menyebabkan laka. Tanpa palang pintu di jalan kabupaten ada 2 perlintasan, yang jalan desa ada 2 perlintasan untuk wilayah Desa Kalitengah. Jadi secara keseluruhan ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Tegal mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Warga mengandalkan kiriman dari Palang Merah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan memasak. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan MCK, warga terpaksa berjalan kaki ke desa tetangga untuk mengambil air dari sungai. Warga Desa Lewijawa di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal langsung menyerbu truk tangki air milik PMI begitu tiba di desa mereka. Warga sangat membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air bersih menjadi barang mahal dan paling langka bagi warga desa selama 2 bulan terakhir. Kemarau panjang mengakibatkan sumur-sumur milik warga mengering. Pamsimas desa juga tidak bisa berfungsi karena tidak memiliki sumber air. Selama kemarau, warga mengaku harus berjalan jauh untuk mendapatkan air sungai yang diendapkan di penampungan. Air sungai digunakan warga untuk kebutuhan MCK,
Sedangkan untuk kebutuhan memasak, warga terpaksa membeli. Saya udah capek ngambil air di tengah sawah, airnya nggak bersih, udah capek, terus di rumah nggak begitu berguna buat masak, buat minum, mandi aja sudah terpaksa, sehari-harinya udah capek ngambilnya jauh Pak. Terus ngambil air ini, udah airnya nggak bagus, udah 2 bulan. Jadi itu yang dibutuhkan kan air gitu, karena di ini posisinya gimana ya, jangkauannya susah airnya. Kalau kemarau 2 bulan udah mulai mengering semua sumurnya, keluhan saya itu. Selain Kecamatan Jatinegara, ribuan warga di 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Warureja, Kedung Banteng, dan Suradadi juga mengalami krisis air bersih. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sementara polisi di Grobogan menerjang kawasan hutan dengan sepeda motor untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Penggunaan sepeda motor untuk menjangkau warga yang berada di hutan dan pelosok. Anggota Babin Kantipmas Kepolisian Resor Grobogan menerobos kawasan hutan untuk menyuplai air bersih kepada warga yang mengalami krisis air. Petugas menggunakan sepeda motor dengan membawa jerigen berisi air. Dropping air bersih dengan sepeda motor ditempuh polisi untuk menjangkau warga yang berada di pelosok dan kawasan hutan yang sulit dijangkau. Selain dengan sepeda motor, polisi juga menyuplai air bersih dengan mobil water cannon dan truk tangki. Ini adalah bukti kepedulian kita Polres Grobogan untuk masyarakat yang membutuhkan. Tentu ini akan berkelanjutan. Kita memanfaatkan para Babin Kamtipmas yang bisa menyalurkan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi mereka memodifikasi kendaraan patroli Babin Kamtipmas dengan bronjong atau tempat untuk wadah jerigen supaya bisa menyentuh ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan besar. Krisis air bersih menimpa puluhan desa di Grobogan selama 2 bulan terakhir. Selain mengambil air di sungai dan sawah, warga terpaksa membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Drop air bersihnya itu kalau bisa 1 minggu sekali di hari Jumat bisa di drop kembali seperti itu. Dropping air bersih dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM dan BPBD Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seekor kera ekor panjang meresahkan warga karena berkeliaran dan merusak tanaman di pekarangan di Klaten. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi kera ekor panjang di salah satu rumah warga di Cucukan, Prambanan, Klaten. Petugas harus menggunakan jaring agar bisa menangkap kera ini dan setelah 2 jam kera akhirnya bisa ditangkap. Kehadiran kera ini meresahkan warga karena merusak tanaman di pekarangan. Kera diduga merupakan hewan piaraan yang terlepas. Setelah ditangkap, selanjutnya kera ekor panjang tersebut akan diserahkan kepada petugas BKSDA wilayah Surakarta. Jadi resah saja ya, dia merusak tanaman kayak buah-buahan seperti itu. Termasuk juga kemungkinan Warga desa Tlogo Ayu Pati menyegel kantor desa sebagai bentuk protes atas penangkapan kepala desa mereka. Warga mendesak polisi segera membebaskan sang kepala desa karena dianggap tidak bersalah. Ratusan warga desa Tlogo Ayu di Kecamatan Gabus Pati berunjuk rasa di depan kantor desa. Mereka memprotes penangkapan dan penahanan kepala desa mereka Darsono. Warga menyegel kantor sebagai bentuk protes. Warga menilai polisi dari Polda Jawa Tengah salah tangkap karena kasus sengketa lahan yang disangkakan kepada Darsono terjadi pada tahun 1982 lalu, jauh sebelum Darsono menjadi kepala desa. Karena itu warga minta polisi segera membebaskan Darsono yang sudah ditahan selama sepekan. Selama menjabat 2 periode itu jujur ya. Pemerintah Kabupaten Pati sebenarnya telah melanjutkan aspirasi warga dengan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Polda Jawa Tengah, namun sejauh ini belum direspons.
tentunya kita juga tadi hari ini kita meluncurkan lagi surat yang kedua, karena surat yang pertama sudah pernah saya luncurkan kaitannya dengan untuk penangguhan penahanan. Dan kalau kita sih sangat berharap mudah-mudahan dari Direskrim nanti dapat bisa memenuhi apa yang sangat kita harapkan, sehingga nanti pelayanan di desa itu tidak terganggu. Itu ya, terima kasih. Warga mengancam tidak akan membuka segel sampai sang kades dibebaskan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Beralih ke informasi lain, laga Persis melawan Arema berlangsung di Stadion Sriwedari pada Minggu sore dan tanpa penonton. Bergesernya pertandingan akibat sehari jelang laga, Stadion Manahan digunakan untuk konser musik Dewa 19. Stadion bersejarah Sriwedari Solo menjadi tempat pertandingan laga pekan kelima kompetisi sepak bola Liga 1. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa berhadapan dengan Arema Malang. Persis harus rela berpindah dari Stadion Manahan karena pihak penyelenggara konser musik telah memesan jadwal pertunjukan di Stadion Manahan sebelum jadwal Liga 1 keluar. Sementara pertandingan sendiri diputuskan tanpa adanya penonton dengan alasan keamanan. Jarak tribun penonton terlalu dekat dengan lapangan. Atmosfer sekelilingnya bukan sesuatu yang menjadi kendala buat Persis, cuman memang ada penyesuaian dari beberapa infrastruktur dan juga prasarana yang mungkin untuk kebutuhan broadcast dan kebutuhan penyelenggaraan pertandingan yang memang harus dilengkapi. Mas, kenapa dipindah? Apa karena konser itu? Terus kenapa tanpa penonton juga, Mas? Ya, sebetulnya kita kan memang kalah cepat ya sama jadwal yang mereka udah booking dari jauh-jauh sebelum Liga merilis jadwal ya. Tak hanya tanpa penonton, pertandingan yang sedianya digelar malam hari dimajukan sore hari. Sekitar stadion pun harus steril dari para supporter atau warga yang ingin menyaksikan. Warga maupun supporter dapat mendukung Persis melalui layar kaca ataupun nonton bareng. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.